permasalahan yang kita lihat sampai sekarang ini. Walaupun KIP kuliah itu sudah menjadi salah satu program dengan dampak yang luar biasa, tapi ada beberapa tantangan-tantangan daripada objektif untuk mencapai mobilitas sosial. Tantangan yang pertama adalah semua bantuan KIP kuliah sebelumnya ini programnya sama jumlahnya. Cuman 2,4 juta rupiah per semester untuk semua program studi. Mau universitasnya manapun, fakultas apapun, seluruhnya satu angka 2,4 juta. Nah, masalahnya apa ini kalau kita patok hanya di 2,4 juta? Masalahnya adalah besaran biaya UKT atau SPP di perguruan tinggi ini sangat bergantung kepada kualitas prodi dan perguruan tinggi. Bahkan biaya UKT-nya itu bisa mencapai 15 juta per semester. Kalau misalnya fakultas kedokteran itu jauh lebih mahal. Kalau misalnya sekolah di universitas yang swasta yang terbaik itu jauh lebih mahal daripada 2,4 juta. Nah, apa implikasi daripada ini? Karena banyak sekali prodi-prodi dan program-program yang lebih mahal, tetapi KIP kuliah itu dipatok di 2,4 juta, yang terjadi adalah perguruan-perguruan tinggi cenderung menghindari calon mahasiswa penerima KIP kuliah. Ya, terutama pada prodi-prodi yang biaya UKT-nya itu di atas daripada 2,4 juta. Karena akan ada dampak ekonomi, dampak komersial terhadap pemasukan universitas tersebut. Ini baik swasta maupun negeri. Ya. Jadinya calon mahasiswa pun yang kurang mampu ini tapi berprestasi, dia tidak bisa mengakses prodi-prodi terbaik kita. Dia tidak bisa mengakses fakultas kedokteran. Dia tidak bisa mengakses sekolah-sekolah swasta yang mungkin lebih mahal atau PTNBH yang mungkin prodinya lebih prestigious. Ya. Dan ini adalah masalah yang sangat besar. Dan di luar itu ada masalah kedua. Karena bantuan biaya hidup, ya, komponen biaya hidup untuk mahasiswa-mahasiswa kita di KIP kuliah juga disamakan. Semuanya disamakan sebesar 700.000 terakhir 2019 sampai 700.000. Jadi mau anak itu sekolah di luar Jawa, apa di Jawa, di Jakarta, apa di Sulawesi, semuanya sama. Cuma 700.000 rupiah per bulan, ya. Jadinya biaya hidup itu masalahnya adalah tidak mencukupi untuk banyak daerah-daerah. Apalagi kalau banyak anak-anak dari daerah yang harus pindah ke Jakarta, misalnya dia ingin sekolah di universitas di Jakarta, tapi dia nggak mampu karena biaya hidup di Jakarta terlalu mahal. Dan banyak sekali sekolah-sekolah terbaik ada di kota besar seperti Yogyakarta, Jakarta, Bandung, dan lain-lain. Jadi calon mahasiswa ini tidak berani memilih kampus terbaik di kota-kota. Karena cenderung memilih kampus yang lebih dekat aja, karena juga mengurangi pengeluaran biaya hidup. Jadi ini menghilangkan berbagai macam kesempatan. Mahasiswanya tidak pede masuk ke program-program yang lebih mahal, mahasiswanya tidak pede untuk bisa masuk ke dalam sekolah-sekolah di kota besar yang biaya hidupnya lebih mahal, ya, dan universitasnya pun enggan untuk menerima karena dibataskan di 2,4 juta. Hanya padahal UKT-nya mereka lebih besar dari itu. Inilah alasannya kenapa sangat sulit. Banyak sekali universitas hebat-hebat kita untuk memenuhi jumlah penerima KIP kuliah di dalam program-program mereka. Berikut. Inilah esensi daripada kebijakan kita. Yang pertama kita lakukan di tahun 2021 adalah meningkatkan anggarannya dulu. Dari 1,3 triliun, kita meningkatkan anggaran KIP kuliah ke 2,5 triliun. Kenapa kita tingkatkan anggarannya? Bukan untuk menambah jumlah partisipan. Partisipannya masih sama, 200.000 seperti tahun kemarin, 2020. Yang berbeda adalah di mana sebelumnya rata-rata besaran uang kuliah itu cuma 2,4 juta per semester. Untuk 2021, kita akan membagi-bagi batas maksimal daripada uang kuliah tersebut menurut akreditasi daripada prodi tersebut. Jadinya, untuk kalau keterima ke dalam prodi akreditasi C tidak ada perubahan. Maksimal 2,4 juta, ya, bantuannya. Tetapi kalau anak itu masuk ke dalam akreditasi B, batas maksimal daripada uang kuliah yang diberikan KIP itu meningkat menjadi 4 juta. Dan untuk yang berhasil masuk dalam prodi berakreditasi A, kita memberikan sampai dengan maksimal 12 juta per semester biaya pendidikannya. Ya. Jadi sekarang bagi teman-teman, bagi adik-adik yang sekarang lagi mau mengambil SBMPTN dan berbagai UTBK, sekarang adalah kesempatannya untuk adik-adik
yang kurang mampu, ya, tapi berprestasi sekali, adik-adik bisa bermimpi sangat besar, bisa masuk ke dalam program-program. Kalau Anda masuk ke dalam program-program terhebat di Indonesia, Anda bisa menerima sampai dengan 12 juta per semester dari KIP kuliah. Ini luar biasa, ini berita yang sangat mengembirakan bagi adik-adik dan mengembirakan bagi kami di Kemendikbud. Dan di atas itu juga biaya hidupnya sekarang majemuk berdasarkan indeks kemahalan. Ada beberapa klaster daerah, tapi sekarang biaya hidupnya meningkat. Yang tadinya 700.000, sekarang minimal 800.000 sampai dengan 1,4 juta biaya hidupnya yang diberikan. Ya, ini termasuk daripada paket tersebut. Jadinya sekarang teman-teman dari daerah misalnya yang mungkin agak khawatir mengenai bagaimana kalau saya keterima di universitas di Jakarta, atau mungkin di Bandung, atau mungkin di Surabaya, di mana indeks kemahalan lebih besar, tidak perlu khawatir, karena biaya hidupnya pun ditingkatkan berdasarkan lokasinya. Karena makan di Jakarta sama makan di luar Pulau Jawa misalnya sama sekali tidak sama. Biaya kos sama sekali tidak sama, dan lain-lain. Jadinya ini benar-benar merupakan pembesaran akses daripada program ini kepada program-program prodi-prodi terbaik di negara ini. Ya, berikut. Ya, KIP kuliah ini kenapa kita bilang kebijakan ini namanya KIP Kuliah Merdeka? Karena sekarang mahasiswa tidak perlu lagi ragu untuk memilih prodi-prodi unggulan yang terbaik di negeri ini. Dimanapun lokasinya, bahkan di kota besar pun, tidak perlu ragu-ragu. Kalau Anda berprestasi dan bisa masuk ke dalam program itu, Anda bisa mendapatkan beasiswa yang relatif hampir 100% daripada beasiswa tersebut di banyak sekali program-program terbaik kita. Termasuk fakultas-fakultas yang mungkin adik-adik nggak pernah memikirkan untuk masuk fakultas kedokteran atau masuk sekolah swasta yang lebih mahal. Jadinya ini adalah tentunya KIP kuliah ini untuk perguruan tinggi negeri maupun juga swasta. Dan orang tua pun lebih percaya diri untuk mendorong anaknya yang memiliki potensi untuk melanjutkan ke jenjang kuliah. Sekarang bisa mencapai eselon tertinggi daripada prodi-prodi di Indonesia dengan anggaran yang sesuai. Perguruan tinggi juga harus memberi, karena ada kebijakan ini, perguruan tinggi sekarang tidak ada alasan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada calon mahasiswa yang kurang mampu untuk bisa masuk ke prodi-prodi unggulan. Bibit-bibit terbaik dari berbagai macam kepulauan di Indonesia bisa masuk program-program paling hebat. Dan malah kualitas dan juga kebinekaan di dalam universitas kita akan meningkat. Karena saya punya perasaan bahwa banyak sekali anak-anak yang hebat-hebat yang sampai sekarang tidak masuk universitas hebat-hebat karena masalah biaya, karena masalah walaupun menerima KIP pun KIP-nya cuma sampai 2,4 juta, padahal dia bisa mencapai prodi-prodi yang lebih baik lagi sebenarnya karena prestasinya. Dan kualitas SDM kita meningkat, karena semua calon mahasiswa kita yang berpotensi dan kurang mampu tetap dapat kuliah di prodi-prodi unggulan. Ini adalah yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan ini yang merupakan suatu kebijakan yang buat kami di Kemdikbud ini sangat membanggakan, karena ini adalah yang namanya kebijakan harapan, memberi harapan kepada anak-anak kita dimanapun mereka. Kalau mereka kurang mampu tapi berprestasi, mereka akan diberikan beasiswa yang memadai sesuai dengan kualitas programnya. Berikut. Ya, jadinya saya ingin mengundang para mahasiswa yang mungkin sampai sekarang masih belum yakin untuk registrasi untuk UTBK, SBMPTN, inilah saat yang meraih masa depan. Segera registrasi, ya. Dan ada berbagai macam jalur, ada jalur seleksi UTBK, ada seleksi mandiri, ya kan, ataupun melalui seleksi PTS, ya. Tapi sekarang mahasiswa dimerdekakan untuk bisa berkompetisi untuk masuk ke program-program terbaik mereka, tahu bahwa kalau mereka menerima KIP kuliah, seluruh UKT-nya mereka pasti akan mampu membayar UKT daripada universitas tersebut dan biaya hidup di kota besar pun, ya.
Ini batas waktunya untuk UTBK, ini sekedar mengingatkan sekali lagi, inilah 1 April, jadi tolong cepat-cepat, tolong sebarkan sama semua teman-teman yang mungkin tadinya belum pede, belum percaya diri untuk misalnya mengikuti UTBK, tapi sekarang karena KIP kuliah ini sudah berubah kebijakannya, tolong kami menganjurkan semua orang tua, semua adik-adik untuk meraih mimpinya, untuk masuk sekolah-sekolah terbaik kita. Ya, berikut. Nah, dan bagi seluruh pimpinan-pimpinan perguruan tinggi, para rektor-rektor PTN, perguruan tinggi negeri maupun swasta, ya, marilah kita beri kesempatan yang adil bagi calon-calon mahasiswa terbaik kita untuk bisa masuk ke program-program terbaik kita. Mulailah menerima mahasiswa yang kurang mampu, tidak perlu khawatir lagi karena sekarang sudah dibiayai sampai dengan untuk prodi A 12 juta, bukan 2,4 juta lagi, prodi B sampai dengan maksimum 4 juta, ya. Jadi universitas pun tidak perlu mengorbankan situasi keuangannya. Jadi marilah dukung program ini, menerimalah mahasiswa yang kurang mampu sebanyak mungkin yang mengikuti kriteria prestasi yang terbaik, ya. Dan perbanyaklah sosialisasi kepada siswa-siswa yang kurang mampu agar mereka mau dan berani mendaftar kepada perguruan tinggi dan program-program Anda. Bagi universitas ini adalah kesempatan terbaik untuk mencari bibit-bibit terbaik dari seluruh negara Indonesia, ya, untuk meningkatkan kebinekaan dan kualitas talenta di dalam universitas dan prodi-prodi Anda. Berikut. Terima kasih, saya rasa sekian dari saya. Ini merupakan seperti yang saya bilang tadi di awal, ini hari yang sangat gembira karena hari ini hampir semua anak-anak yang mungkin karena situasi ekonomi kurang mampu, tetapi dengan kerja keras dan prestasi dia bisa meraih mimpinya untuk masuk universitas terbaik di kota-kota terbesar, di prodi-prodi yang termahal pun akan bisa tercapai oleh masyarakat kita hanya dengan kerja keras dan prestasi yang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hampir semuanya beda. Pertama, total anggarannya berbeda, meningkat cukup besar dari tahun 2020. Kedua adalah yang dulunya semuanya itu flat 2,4 juta per semester. Jadi mau masuk prodinya mana, perguruan tingginya apa, sekarang kan berubah. Jadi kalau prodi A sampai dengan maksimal, jadi kalau UKT-nya sampai 12 juta akan dapat beasiswa sampai 12 juta. Kalau UKT-nya di bawah itu ya segitu gitu. Untuk prodi B maksimalnya sampai dengan 4 juta dan untuk prodi C tidak berubah, masih di 2,4 juta. Jadi ini benar-benar memberikan insentif bagi anak-anak kita untuk menyasar program-program terhebat walaupun programnya mahal. Dan juga yang ketiga adalah biaya hidupnya pun berubah. Jadinya kalau di kota-kota besar biaya hidupnya lebih tinggi, jauh lebih besar daripada biaya hidup mungkin di kota-kota yang kecil atau mungkin di kota-kota yang kurang mahal, yang nggak terlalu mahal biaya hidupnya. Jadinya ini benar-benar memberikan kebebasan dan kepercayaan diri kepada semua calon-calon mahasiswa kita yang mungkin karena masalah finansial, masalah ekonomi, orang tuanya mungkin tidak percaya diri untuk bisa melakukan lompatan dan masuk ke prodi-prodi yang mungkin lebih mahal, di kota-kota yang lebih mahal. Dan juga di universitasnya pun itu terjadi berbagai macam karena kita sebelum ini hanya 2,4 juta dan banyak dari UKT mereka lebih tinggi, terjadi berbagai macam diskriminasi untuk masuk bagi penerima KIP kuliah. Sulit bagi mereka untuk masuk karena sekolahnya itu walaupun kita dorong untuk menerima, sangat sulit untuk mereka di perhitungan finansial mereka dan lain-lain. Jadinya kita menetralisir sekarang tidak ada lagi, nggak ada alasan untuk diskriminatif antara yang pemegang KIP kuliah ataupun yang mau masuk sekolah dengan jalur biasa. Jadinya sekolah itu semuanya bisa, kalau terminologinya di Amerika namanya need blind. Jadi dia tidak harus melihat status ekonomi anaknya gitu. Sehingga anak-anak yang berprestasi, yang kerja keras dari tahun-tahun SMA ini bisa mencapai program-program yang terbaik, prodi-prodi terbaik, termahal, fakultas-fakultas dan profesi-profesi yang mungkin mereka merasa tidak bisa mencapai sebelumnya seperti fakultas kesehatan. Jadi ini adalah era baru bagi anak-anak SMA yang mau meraih mimpinya.